dalam ibadah persekutuan Pekan Doa Tatap Muka GKI Cipinang Elok tahun 2022 ini. Terima kasih Tuhan untuk semua hal yang baik yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan waktu kami dari saat ini sampai dengan 1 jam ke depan Tuhan, sampai dengan kami menyelesaikan persekutuan ini Tuhan. Kami mau berikan waktu kami, sungguh-sungguh waktu kami Tuhan, untuk kami mau bersama-sama berdoa, kami mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan, kami mau sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan sepenuh hati kami, dengan seluruh jiwa raga kami, sehingga kami boleh punya waktu untuk bersama-sama dengan Tuhan dalam persekutuan ini. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Roh Kudus ada di tempat ini Tuhan, Roh Kudus ada di hati kami Tuhan, yang senantiasa berkobar untuk kami selalu untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Dan kami juga mau memulai ibadah ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih, kita mau sama-sama masuk gerbang Tuhan, kita mau sama-sama berdiri, kita mau angkat pujian, kita mau nyatakan sama Tuhan bahwa Tuhan itu sangat baik buat kita, sebab Tuhan baik. Boleh tepuk tangan ya Bapak Ibu ya. Sebab Tuhan baik,
Bapak Ibu terkasih, mungkin kita anggap juga ya pakai masker nyanyinya panjang gitu ya. Tapi nggak apa-apa, memang Tuhan baik buat kita. Dan sesuai dengan Ibrani 13 ayat 8, Tuhan Yesus itu baik. Baik kemarin, hari ini, dan juga sampai selama-lamanya Tuhan tetap baik. Yang jadi pertanyaan buat kita adalah, apakah kita juga tetap baik? Ketika situasi di sekitar kita tidak baik, apakah kita akan tetap menjadi orang yang baik? Padahal Tuhan itu baik. Nah, Bapak Ibu terkasih, silakan duduk kembali. Dalam rangkaian doa syafaat yang pertama, kami persilakan untuk Penatua Dani yang akan membawa kita untuk bersama-sama dalam berdoa bersama-sama. Bapak Ibu yang saudara-saudara, saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan kami yang Maha Mulia, dengan kerendahan hati kami datang dalam kerinduan kami untuk mengungkapkan rasa syukur kami atas kesehatan dan berkat yang senantiasa Engkau curahkan di dalam kehidupan kami. Dengan semangat pelayanan dalam Jemaat GKI Cipinang Elok, kami datang dalam kegiatan pekan doa, sehingga kami dapat berperan untuk saling menguatkan, baik di dalam jemaat maupun di luar jemaat kami. Dan saat ini kami mau berdoa untuk para lansia dalam usia senja mereka. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, kesehatan, dan kekuatan kepada mereka untuk dapat menjalani kehidupan mereka dengan baik. Mereka senantiasa dapat bersemangat dan bersukacita di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Tanggalkanlah dari hadapan mereka akan rasa tak berguna, bahkan menjadi beban bagi seorang ataupun orang lain. Karena sejatinya mereka sudah berkarya bagi keluarga, gereja, dan masyarakat, bahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami mau berdoa bagi lansia yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh karena sakit dan hidup dalam kesendirian. Tuhan tolong menguatkan mereka. Yang sakit pada saat ini, berkatilah pengobatan yang saat ini sedang mereka jalani, agar dapat memulihkan mereka kembali. Berkati tim medis yang menangani mereka. Berkati obat dan makanan yang mereka konsumsi, sehingga dapat menjadi alat untuk membantu kesembuhan mereka. Yang dalam kesendirian kiranya Tuhan berikan penghiburan, karena tangan Tuhan selalu menjaga mereka. Kami juga teringat akan lansia yang saat ini tinggal di panti-panti jompo. Kiranya mereka juga senantiasa bersukacita selalu dan aktif menjalankan kegiatan yang diadakan oleh panti. Berkati pula para pengurus panti yang terlibat dalam menjaga dan merawat para lansia, agar mereka juga dapat merawat dan melayani para lansia dengan penuh perhatian dan kasih sayang, selayaknya mereka melayani orang tua mereka sendiri. Berkati pula Majelis Jemaat GKI Cipinang Elok dalam memberikan perhatian dan pelayanan kepada anggota jemaat lansia. Kiranya melalui diakonia dan perlawatan yang dilakukan oleh majelis kepada anggota jemaat lansia dapat membantu para lansia untuk menjalankan hari-hari mereka dengan penuh sukacita. Berkati kami juga sebagai anak-anak
dan cucu-cucu, agar dapat memberikan perhatian dan melayani selalu apa yang menjadi kebutuhan mereka. Mampukan kami untuk bersikap dan bertindak yang baik sebagai rasa hormat dan bakti kami kepada mereka, dan mereka pun bangga memiliki anak dan cucu-cucu seperti kami. Inilah doa kami ya Bapa, kiranya kasih dan sukacita dari Tuhan Yesus senantiasa menyertai para lansia. Di dalam nama Putramu, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Ya, terima kasih untuk pendeta Penatua Dani yang sudah membawa kita dalam session doa yang pertama. Dan pada malam hari ini, Panitia Pekan Doa tahun 2022 ini memberikan tema besar, yaitu setia sampai akhir. Dan pada malam hari ini kita berada dalam tema kasih mula-mula. Dan kita akan dilayani oleh Pendeta Rap-Rap yang sudah akrab sekali dengan jemaat GKI Cipinang Elok. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa bersama, memuji Tuhan bersama-sama. Dan sebelum kita masuk dalam pelayanan pemberitaan firman Tuhan, kita akan sama-sama menaikkan pujian, tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada tersembunyi bagimu. Katakan sekali lagi, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat Tuhan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang, ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Mari kita bersama berjuang. Ku berjuang sampai akhirnya,
Kita berdoa. Bapa di surga, kami hendak belajar merenungkan firman-Mu. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu, pengetahuan, pengalaman, talenta, persiapan, juga kesehatan. Biar hamba-Mu Engkau layakkan untuk menyampaikan pengajaran firman semata-mata berdasar atas Alkitab. Urapi anak-anak-Mu untuk membaca, untuk mendengar, untuk menyimak, dan untuk memelihara firman-Mu ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat malam. Apa kabar? Baik, belum luar biasa. Tema malam ini kasih yang mula-mula. Itu sesuai dengan surat yang saya terima. Acuan bacanya adalah Wahyu pasal 2. Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Mari kita baca bergantian. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2, gantian. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Kitab Wahyu termasuk kitab yang sulit ya. Karena sulit, saya juga susah menjelaskannya. Tapi ada dua kata kunci. Apa isi kitab Wahyu ini? Mari kita lihat itu pada pasal 1 ya. Ayat 10 dan ayat 11. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat tuliskanlah dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikea. Jadi isi kitab Wahyu adalah sebuah surat yang ditujukan kepada 7 jemaat. 7. Kok begini 7? 7. Kepada 7 jemaat. Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikea. 7 jemaat itu berada di Asia Kecil. Sekarang masuk wilayah Turki. Saya kebetulan dibayarin orang dan sudah pernah ke sana. Sudah lihat semuanya. Kalau dia mau bayarin lagi saya mau. 7 jemaat di Asia Kecil. Lalu waktu itu Yohanes yang dianggap menulis kitab ini berada di pembuangan di Pulau Patmos. Jadi waktu kami ke sana itu disarankan menyeberang ke Pulau Patmos. Tapi Pulau Patmos waktu itu sudah masuk wilayah Yunani. Sehingga harus urus paspor dan visa lagi. Dan duitnya udah habis juga waktu itu.
Di Pulau Patmos itulah Yohanes mendapat penglihatannya. Dia melihat. Jadi ketika dia melihat, ada penglihatan. Apa yang dia lihat? Kita baca itu pada ayat yang ke-12. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai ke kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Jadi ketika dia berdiri di tepi pantai, dia dengar suara, tuliskanlah dan kirimlah kepada ke-7 jemaat itu kan. Dia balik nengok, dia lihat ada pemandangan, ada 7 kaki dian dari emas. Di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, maksudnya Tuhan Yesus, dengan gambaran yang tadi. Lalu dia diperintahkan. Mari kita baca terus ya. Ayat 19 ya. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Jadi kitab ini isinya adalah sesuatu yang terjadi sekarang, maksudnya sekarang waktu itu ya. Bukan sekarang hari ini. Sekarang waktu Yohanes melihat penglihatan itu, dan yang terjadi sesudah ini. Jadi sebenarnya isi kitab Wahyu itu adalah hal-hal yang terjadi sekarang maupun yang nanti. Di pasal berapakah terjadi hal-hal yang nanti? Mari kita lihat itu pada pasal 4. Ya. Pasal 4. Ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu yang telah aku dengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Jadi sebenarnya pasal 2 dan 3 dari kitab Wahyu itu terjadi sekarang. Pasal 4 ke atas itu terjadi sesudah ini. Makanya kalau kita perhatikan pasal 4 itu menyangkut hal-hal yang bisa berlaku sepanjang abad ya. Tapi pasal 2 dan 3 berlaku sekarang ini. Dan itu berlaku bagi 7 jemaat itu. Makanya kalau saudara baca pasal 2 dan 3 itu, di situ ditujukan kepada 7 jemaat itu. Gak percaya? Lihat aja judul-judulnya kan. Mulai dari pasal 2 dan 3 itu surat kepada jemaat Efesus kan. Habis itu kepada jemaat di Smyrna kan. Coba baca aja pasal 2 dan 3. Jadi pasal 2 dan 3 itu isinya adalah kepada hal-hal yang terjadi sekarang ini. Pasal 4 ke atas itu hal-hal yang nanti terjadi. Dan para penafsir mengatakan apa yang dikatakan dalam pasal 4 sampai terakhir itu yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terus menerus terjadi. Tapi pasal 2 dan 3 itu yang sudah terjadi. Dan itu yang sudah terjadi bagi 7 jemaat di Asia kecil itu. Saya bilang tadi saya sudah ke sana. Dan satu-satunya jemaat yang masih ada cuma di Smyrna. Smyrna itu nama modernnya Izmir. Kalau kita perhatikan dari 7 surat kepada 7 jemaat ini,
Ada jemaat-jemaat yang dipuji tapi sekaligus dicela, dikritik ya. Tapi ada juga jemaat yang hanya dipuji. Tidak ada kritikan sama sekali. Tapi ada jemaat yang dikritik sama sekali, tidak ada pujian sama sekali. Pulang, periksa sendiri. Masa itu aja saya kasih tahu. Jadi dari 7 jemaat ini, ada jemaat yang dipuji, tapi sekaligus dikritik ya. Ada jemaat yang hanya dipuji, dan ada jemaat yang hanya dikritik. Smyrna termasuk jemaat yang hanya dipuji. Dan di Smyrna itulah kita kalau belajar sejarah gereja, ada uskup yang terkenal ya, uskup Polikarpus. Nah, jemaat Efesus itu termasuk jemaat yang dipuji, tapi sekaligus dikritik. Apa yang dipuji dari jemaat Efesus? Mari kita lihat. Jemaat di Efesus dipuji karena apa? Ayat 2. Baca ayat 2. Aku tahu segala pekerjaanmu. Pekerjaan baikmu ya. Baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Jadi jemaat di Efesus dipuji karena dia bekerja dengan baik dan tekun. Ya, aku tahu ya jeripayamu dan ketekunanmu. Kedua, kalimat berikut bilang apa? Bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapat mereka pendusta. Jadi pada waktu itu banyak sekali nabi-nabi palsu ya. Dan jemaat di Efesus kritis. Dia menguji nabi-nabi palsu itu. Menyebut mereka rasul padahal bohong. Jadi jemaat di Efesus dipuji ya, karena dia bekerja dengan tekun, berjeripayah. Dia juga kritis terhadap ajaran-ajaran palsu. Apa jenis ajaran palsu itu tidak jelas dikatakan di sini ya. Tapi juga dikatakan bahwa ya jemaat di Efesus juga rela menderita karena nama Tuhan. Baca ayat 3 ayo. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Jadi jemaat di Efesus dipuji karena dia tekun, rajin, enggak lelah. Dia kritis terhadap ajaran-ajaran palsu. Bahkan dikatakan bahwa ayat 6, tapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga aku benci. Rupanya salah satu nabi atau rasul palsu itu namanya Nikolaus. Apa perbuatannya? Gak jelas, ada banyak tafsirannya. Tapi saya tidak mau bikin pusing Anda dengan banyak tafsiran. Karena saya sendiri juga pusing. Tapi yang saya mau fokuskan adalah bahwa jemaat di Efesus itu dipuji, ya, dipuji karena dia rajin, bekerja keras, ya kan, tekun, kritis. Tapi dia dicela karena apa? Ayat yang keempat. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kalau kita pahami itu begini, dia giat, rajin, kritis, ya, bahkan dia memusuhi ajaran-ajaran sesat, tapi tanpa kasih. Sehingga dikatakan
Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Dengan kata lain, tema malam ini adalah giat, rajin, tanpa kasih. Dan kalau orang giat melayani Tuhan tapi tanpa kasih, itu apa ayo? Itu justru menurut bacaan kita itu kejatuhan yang sangat dalam. Kita baca itu pada ayat yang ke-5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jadi kita bisa berbuat baik, tapi kalau tanpa kasih, itu kata surat Wahyu ini kejatuhan yang mendalam. Jemaat di Efesus itu rajin kan? Bahkan rela menderita karena nama Tuhan ya. Mereka menguji nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu. Tapi kenapa mereka dikritik? Tanpa kasih. Nah, yang dikritisi sini adalah karena engkau telah meninggalkan kasih yang semula, ya. Nah, apa artinya kasih yang semula? Coba, nggak usah lihat di Alkitab, bayangkan aja. Apa sih maksud saya? Kadang-kadang saking capeknya hilang apa yang saya maksud ya. Gini, engkau telah meninggalkan kasih yang semula kan? Ada beberapa kemungkinan, berarti ada kasih yang semula hilang, berarti ya, sekarang kemungkinan pertama ada kasih yang lain kan? Ngerti nggak sih? Ya, kalau dia sudah meninggalkan kasih yang semula, kemungkinan adalah bahwa sekarang dia masih punya kasih tapi tidak sama dengan yang semula kan? Itu kemungkinan pertama kan? Kemungkinan kedua adalah dia masih punya kasih yang sama tapi mutunya menurun. Semula kencang kan? Sekarang kurang kencang. Atau kemungkinan ketiga, dulu punya kasih, sekarang nggak punya sama sekali. Nah, dari tiga ini, manakah yang terjadi di Efesus? Kalau kita kaitkan dengan dia katakan betapa dalamnya engkau telah jatuh kan? Berarti yang ketiga kali. Sayang sekali kita nggak ada di Efesus. Kita di Cipinang Elok. Tapi intinya adalah yang tadi. Giat tanpa kasih. Ini adalah kritik bagi kita yang rajin di gereja. Rajin melayani Tuhan ya. Hati-hati. Jangan sampai kita giat melayani. Tapi kasihnya. Syukur-syukur kalau masih ada kan. Nah, saya mau mengacu ke tafsiran dosen saya. Tahu nggak kenapa Petrus sampai menyangkal Yesus? Petrus itu murid yang hebat ya. Jangan saudara pikir Petrus itu murid yang jahat. Tidak, Petrus itu murid yang baik. Ketika Yesus bertanya, menurut orang-orang, menurut kamu siapa aku kan? Petrus yang jawab kan? Engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Ketika Yesus ditangkap di Getsemani kan? Murid-murid lain pada kabur kan? Petrus cabut pedang, dia mau potong kepala Markus. Menurut guru sekolah minggu saya dia mau potong kepala Markus, tapi Markus miring jadi kena kuping gitu. Masa potong kuping sih? Petrus itu murid yang berinisiatif kan? Ketika Yesus jalan di atas air kan? Dia bilang Tuhan boleh saya coba?
Bahkan setelah Yesus bangkit, mereka tangkap ikan semalaman gak dapat kan. Lalu ada orang di pantai mengatakan, coba tebarkanlah jalamu di kanan kan. Pernah baca gak? Lalu ternyata mereka tebarkan jalan, nangkap ikan banyak kan. Lalu ada murid mengatakan, itu Tuhan kan. Langsung Petrus buka bajunya, terjun. Jadi Petrus itu murid yang baik. Tapi mengapa dia menyangkal Yesus? Ini tafsiran dosen saya. Itu terjadi, bisa kita lihat ketika Yesus bangkit. Dan ketika Yesus menampakkan diri kepada Petrus dan teman-temannya di danau. Waktu nangkap ikan yang tadi kan. Apa Yesus tanya? Yesus tidak tanya gini, Petrus masih ngaku gak aku Mesias? Bukan kan? Petrus masih berani gak bela saya? Bukan yang ditanya kan? Tapi yang ditanya adalah, Petrus, adakah engkau mengasihi aku? Itu secara implisit menyatakan bahwa rupanya seluruh kepeloporan Petrus itu masih lemah dalam hal kasih. Itu tafsirannya. Jadi kenapa Tuhan gak tanya, Petrus masih ngaku gak aku Mesias? Kau kan sangkal aku kan, kamu gak kenal aku kan? Bukan itu yang ditanya. Tapi yang ditanya adalah, adakah engkau mengasihi aku? Dan setiap kali Petrus jawab, engkau tahu aku mengasihi engkau. Baru Tuhan bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Dengan kata lain sekali lagi, kasih yang semula. Apapun itu, tiga kemungkinan tadi kan. Kasih yang dulu beda dengan kasih yang sekarang, bisa. Kedua, kasih yang dulu nggak sekencang, kasih yang sekarang nggak sekencang kasih yang dulu, ya. Atau yang ketiga, hilang sama sekali. Mana aja yang paling cocok sama Anda? Rasain sendiri. Tapi kuncinya adalah mengasihi. Tanpa kasih kita keropos. Ada yang pernah ingat gak di depan penjara itu ada pohon rubuh kan? Waktu ada angin kencang ada pohon akasia di depan penjara rubuh kan? Udah lama sekali, beberapa tahun lalu. Saya pas lewat situ pohonnya sudah rubuh. Dan tahu nggak? Begitu patahannya baru saya lihat ternyata pohon itu keropos di dalamnya. Kelihatan kekar di luar. Ya. Tapi keropos di dalam. Maka datang sedikit angin patah dia. Itu kasih yang memperkuat. Saya pertama kali masuk kuliah di STT Jakarta, malam-malam diajak teman makan tahu. Kami belajar malam-malam kan lapar kan. Saya bilang ayo traktir dong, diajak ayo makan tahu. Saya tanya tahu apa? Tahu pong kan. Tahu pong kan kelihatan bengkak kan. Iya, saya pakai tenaga dalam loh waktu gitu. Ternyata kosong. Jangan-jangan kita ini Kristen tahu pong. Itulah sebabnya Tuhan bilang, kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, kalau tema kita malam ini bicara mengenai kasih yang mula-mula, mungkin contoh yang paling relevan adalah suami istri kan? Ayo, waktu baru pacaran, ayo.
Waktu baru menikah, ayo. Kencang banget kan? Jangan sampai setelah bertahun-tahun menikah, kendor. Ya, waktu baru menikah, baru bunyi mobil masuk garasi, minuman udah siap kan gitu. Bertahun-tahun setelah menikah, "Ma, minta minum, ambil sendiri." Itu hanya ilustrasi, tapi konteks bacaan kita tadi adalah ini. Nah, yang saya mau fokuskan lagi adalah bahayanya menghakimi orang tanpa kasih. Itu kan jemaat dia dipuji karena dia mengkritisi nabi-nabi palsu kan? Kita bisa mengkritik orang tanpa kasih. Dan menurut surat Wahyu ini, itulah kejatuhan yang dalam. Dan rupanya jemaat Efesus tidak bertobat. Makanya kalau kita ke Efesus modern, ke Efesus sekarang, itu hanya puing. Efesus yang sekarang itu puing ya, puing belaka. Lalu pemerintah Turki merenovasinya sebagai bangunan seperti dulu, tapi itu sebagai monumen kuno ya. Dia menjadi objek turis sekarang. Itulah tema malam ini. Jangan sampai kita melayani tanpa kasih. Nah, biasanya kalau pendeta berkhotbah suaranya turun, orang pikir mau amin ya. Belum, suara saya turun tapi belum amin. Bagaimana supaya kasih kita tetap kencang? Mari kita buka 1 Yohanes 4. Masih berasal dari Yohanes juga ya. Satu Yohanes 4 ayat 10. Satu Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu. Ya, coba perhatikan. Dia mendefinisikan kasih ya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dengan kata lain, kalau kita bicara mengenai kasih, itu sumbernya bukan kita. Sumbernya Allah. Lalu kita baca itu pada ayat 19. Masih 1 Yohanes 4. Dia bilang apa? Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Artinya supaya kasih kita tetap kencang kan? Kita mesti terus-menerus di-drop oleh kasih dari Allah. Dengan kata lain, kemungkinan besar kasih di Efesus itu kendor karena relasi mereka dengan Tuhan kendor. Saya punya 2 ilustrasi. Saya sudah pernah khotbah itu di sini, tapi udah lama sekali. Pasti banyak tidak hadir waktu itu. Atau hadir tapi sudah lupa. Kita bilang bulan bercahaya kan? Padahal bulan bukan sumber cahaya kan? Bulan tidak bercahaya kan? Menurut yang kita belajar, bulan hanya memantulkan cahaya matahari kan? Dulu sekolah enggak sih?
Bulan itu bisa bercahaya, kelihatan dia bercahaya, padahal bulan bukan sumber cahaya kan? Dia hanya bisa memantulkan cahaya matahari ke bumi. Tapi untuk bisa memantulkan cahaya matahari ke bumi, dia harus berada pada posisi yang pas kan? Dengan matahari. Begitu juga, kita hanya bisa mengasihi kalau kita berada pada posisi yang pas dengan Allah. Relasi kita dengan Allah. Karena Allah sumber kasih. Ilustrasi kedua, lampu ini bercahaya kan? Tapi dia bukan sumber cahaya kan? Sumbernya ada di generatornya. Generatornya ada di mana? PLTU di mana? Muara Karang apa di Jatiluhur? Saya nggak tahu, saya kan bukan orang PLN. Tapi lampu ini bercahaya karena dia terus-menerus disuplai oleh energi listrik dari sumbernya kan? Gitu juga kita hanya bisa mengasihi selama relasi kita dengan Tuhan ya tetap hidup. Jadi kalau dikatakan jemaat Efesus meninggalkan kasih semula, secara implisit kita bisa katakan bahwa itu berarti bahwa mereka giat dengan Tuhan, giat dalam pelayanan, tapi relasi dengan Tuhan kendor atau paling tidak relasinya tawar. Relasi. Karena itu kuncinya adalah apakah kita tetap mempertahankan relasi dengan Tuhan. Tahu kode relasi. Relasi itu punya kode. 267. Dulu kalau di sekolah teologi kami itu, kalau ada teman sekelas atau sekampus pacaran, kami nggak bilang pacaran nih ye. Nggak. Kami bilang 267 nih ye. Tahu 267, not angka ayo. Re, la, ini loadingnya lama amat sih orang-orang ini. Relasi dengan Tuhan. Jadi kuncinya adalah apakah kita terus merawat relasi kita dengan Tuhan sehingga suplai kasih dari Allah itu tetap mengalir. Itu saja. Agar kita tidak menjadi orang-orang yang kehilangan kasih kan? Atau kasih menjadi tawar? Atau kasih menjadi berubah? 3 kemungkinan awal tadi kan? Nah, standar relasi dengan Tuhan apa? Yang paling standar cuma 2 kan? Firman dan doa. Pelihara relasi dengan Tuhan itu melalui firman dan doa. Dengan firman kita mendengar Tuhan bicara ya. Dengan firman Tuhan bicara kepada kita, kita dengar. Dengan doa kita bicara kepada Tuhan dan Tuhan dengar. Itu relasi komunikasi. Itu minimal ya, minimal. Makanya kita mesti tekun dengar firman. Ada yang sudah tamat baca Alkitab belum? Udah ya. Di gereja kami ada anak muda. Anak muda itu malas. Waktu saya mimpin persekutuan pemuda dia hadir. Itu saya tanya. Di antara kalian anak-anak muda siapa sudah tamat baca Alkitab? Anak-anak muda yang rajin gak ada yang angkat tangan. Yang malas ini angkat tangan. Saya curiga. Saya tanya kapan kamu tamat? Dia bilang begini Pak Pendeta gampang. Saya baca Kejadian lalu Wahyu. Dia baca Kejadian dia loncat ke Wahyu. Dia bilang tamat. Kita sekarang sudah dipermudah ya dengan Alkitab ya. Ada Alkitab elektronik ya. Saya masih ingat tahun 80-an itu 1980 itu LAI kesulitan mencetak Alkitab ya. Karena kertasnya susah. Lalu waktu itu ada pernyataan dari LAI bahwa setiap kali kita membeli satu Alkitab, kita sudah disubsidi 40%
dari ongkos produksi. Tahu nggak yang bikin mahal Alkitab ini kertasnya ya? Dulu tahun 1980-an itu Indonesia kayaknya belum punya kertas setipis ini, dicetak bolak-balik tidak tembus pandang ya. Ini tipis kan? Dicetak bolak-balik nggak tembus pandang. Kalau mau dicetak pakai kertas kita minimal HVS 90 gram ya. Alkitab kita tebal begini. Ibu ke gereja bawa koper baru masuk gitu Alkitab kan gitu. Doa. Orang Kristen itu mesti berdoa berapa kali sehari? Itu sholat, Bu. Tiga kali sehari sebelum makan. Kalau Alkitab mengatakan berdoalah senantiasa ya. Berdoalah senantiasa. Saya lebih senang terjemahan lama. Secara harfiah lebih pas. Berdoa dengan tidak berkeputusan. Maksudnya doa non-stop ya. Nah apa artinya doa non-stop? Doa non-stop artinya apa? 24 jam tutup mata, lipat tangan, mulut komat kamit. Matilah kau. Mungkin sederhananya begini. Untuk memahami doa itu mari kita lihat doa itu dari dua dimensi. Dimensi hakikat dan dimensi liturgis ya. Doa yang hakikat itu sambil cuci piring ibu bisa doa. Sambil mengemudi bapak bisa doa. Tapi doa yang liturgis itu butuh waktu tertentu, tempat tertentu, sikap tubuh tertentu kan, dan kalimat-kalimat tertentu. Itu doa liturgis. Jadi janganlah berdoa liturgis waktu mengemudi. Amin di God kan. Jadi begini, waktu mengemudi berdoa yang hakikat kan. Sampai di kantor duduk di meja berdoa liturgis. Waktu bekerja lagi doa yang hakikat kan. Makan siang berdoa liturgis. Ini hanya ilustrasi ya. Dan kalau kita lakukan itu kita sudah sebenarnya doa non-stop ya. Tapi sekali lagi tema malam ini adalah kasih yang semula. Yang tidak nampak lagi pada jemaat di Efesus. Dan karena itu ada ancaman ya. Bertobat. Kalau engkau tidak bertobat, dia bilang apa? Ayo. Wahyu 2 tadi. Ayat 5. Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Kaki dian itu simbol kehadiran Kristus di Efesus ya. Dan ternyata kaki diannya diambil. Sehingga jemaat Efesus itu hanya puing. Saya katakan tadi hanya di Smyrna saja yang masih ada gereja sampai sekarang ini. Jadi tema malam ini adalah jangan sampai kita giat, rajin kan. Seperti di Efesus kan, dipuji karena rajin. Dipuji karena tekun. Dipuji karena kritis. Ya kan? Tapi dicela karena kehilangan kasih. Semoga kita tidak demikian. Semoga jemaat di Cipinang Elok ini giat, gigih, rajin, kritis dengan kasih. Amin. Bapa di surga, hamba-Mu sudah menjelaskan Wahyu 2 ayat 1-7. Tanpa Roh Kudus, semua keterangan penjelasan yang diperoleh tidak akan berdampak bagi setiap orang yang sudah mendengarkannya. Mohon Roh Kudus bekerja
agar setiap pengetahuan, pengertian, pemahaman yang telah diterima oleh setiap anak Tuhan yang sudah mendengarkannya ini boleh berdampak dalam kehidupan kami, khususnya dalam aktivitas kami melayani Tuhan dalam komunitas gereja kami ini dengan penuh kasih. Agar kami tidak meninggalkan kasih, melainkan dengan kasih itulah kami giat, tekun, dan menguji segala sesuatu. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Bapak Pendeta Raprap yang telah melayani pada malam hari ini. Jemaat GKI Cipinang Elok yang rajin, tekun, kritis, dengan kasih. Ya, pada rangkaian doa pada malam hari ini kita akan dipandu oleh Penatua Erin. Mohon kesediaannya. Baik Bapak dan Ibu, ini sekarang kita akan berdoa liturgis berarti ya. Kita akan berdoa liturgis. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pada malam hari ini Tuhan yang mengumpulkan kami di tempat ini. Dan kami boleh diingatkan dari apa yang telah terjadi di jemaat-Mu di Efesus. Yang kritis, yang bisa tekun tetapi melakukannya tanpa kasih. Tuhan, ingatkan kami ketika kasih kami mulai luntur. Tuhan yang tegur kami ketika kami sudah melakukan pelayanan kami tanpa kasih. Karena Engkaulah yang mengasihi kami terlebih dahulu. Biarlah Engkau yang senantiasa menjadi alasan kami hidup, menjadi alasan kami melayani Engkau. Kiranya Engkau juga yang memberkati dan menyertai hamba-Mu Pendeta Raprap yang telah Kau pakai dengan luar biasa untuk memberitakan firman, untuk menegur jemaat-jemaat, untuk membimbing umat ya Tuhan. Tuhan yang kiranya memberkati Pendeta Raprap beserta keluarga supaya Tuhan yang boleh memberikan kesehatan, penyertaan, umur yang panjang, juga kekuatan untuk boleh terus Kau gunakan menjadi alat-Mu sepanjang yang Tuhan mau dan kemanapun Tuhan kirimkan Pendeta Raprap dan juga keluarga. Kami berdoa biarlah Tuhan sendiri yang mau memberkati pelayanan Pendeta Raprap dan biarlah itu boleh menjadi berkat bagi banyak orang juga bagi banyak jemaat. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, dalam pekan doa kali ini berbeda dengan ibadah kita pada hari biasanya, dan di malam hari ini rekan persekutuan kita yang terkasih Ibu Berta akan memberikan kesaksiannya melalui rekaman. Shalom semua. Terima kasih Bapak Ibu. Di sini saya akan menceritakan keajaiban Tuhan dalam hidup saya. Pada 29 Mei 2013 saya terkena serangan stroke di Bandung. Kebetulan waktu itu ada pekerjaan dari kantor. Saya terkena serangan stroke itu 29 Mei. Jadi saya terkena itu memang betul serangan stroke itu hitungan detik. Saya juga tidak tahu. Jadi saya jatuh dan pingsan. Tapi saya masih
bisa berbicara dengan Tuhan. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, tolong saya Tuhan. Saya tidak punya siapa-siapa di sini Tuhan. Tolong saya Tuhan. Suami dan anak-anak saya ada di Jakarta ya Tuhan. Saya terus berkata, Tuhan, Tuhan, tolong saya Tuhan. Saya mendengar suara teman-teman yang ada di situ, tapi saya tidak punya tenaga untuk berkata-kata. Kejadian itu jam 10 pagi. Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit Muhammadiyah pas sebelah tempat kejadian. Akhirnya teman-teman itu menghubungi suami dan anak-anak saya. Akhirnya anak-anak dan suami saya menyusul di Bandung. Tapi saya di situ memang belum bisa untuk menjawab teman-teman, karena teman-teman di situ memanggil-manggil saya bisa mendengar, tapi saya tidak bisa untuk menjawab. Saya hanya bisa berkata-kata, saya hanya bisa berbicara kepada Tuhan. Akhirnya jam sore itu datanglah dokternya. Nah, pas datang dokternya, baru saya terkaget. Saya baru sadar di situ. Langsung saya mengucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Lalu besoknya saya beserta suami dibawa ke rumah sakit Cikini. Saya dirawat di rumah sakit Cikini selama 1 bulan. Akhirnya ya suami saya yang baik dan dibantu keluarga yang lain dan anak-anak mensupport saya untuk tetap terus semangat. Mulai dari situ saya terapi terus, terapi dan terapi. Saya sempat putus asa karena untuk duduk aja saya nggak bisa. Duduk aja saya nggak bisa. Kaki saya juga tidak bisa digerakkan, kaki dan kanan. Stroke yang saya alami itu sebelah kanan. Jadi saya itu ada penyumbatan sebelah kiri. Jadi kalau penyumbatan sebelah kiri
yang kena kanan. Akhirnya dengan semangat suami dan anak saya mensupport saya. Perlahan-lahan saya bisa untuk duduk, untuk melangkah. Akhirnya saya bisa beraktivitas lagi. Tuhan memang baik kepada saya. Tuhan mengizinkan saya untuk terkena stroke, tapi Tuhan juga menolong saya. Pada 2019 saya terkena sakit juga. Tuhan juga mencobai saya. Di otak saya sebelah kanan itu sering terasa pusing. Akhirnya saya ke rumah sakit Cingin lagi untuk berobat, dan dokter Cikini memvonis kalau saya itu di otak saya itu ada tumor otak sebesar telur angsa. Saya berkata, Tuhan, cobaan apa lagi nih Tuhan? Tapi saya yakin Tuhan menolong saya. Akhirnya untuk memastikan saya dibawa ke Carolus untuk di MRI. Dan dibawa juga ke rumah sakit Siloam untuk di PET scan. PET scan itu adalah untuk memastikan apakah betul itu tumor atau tidak. Akhirnya dokter memutuskan untuk mengoperasi otak saya. Saya itu di situ benar-benar udah putus asa. Saya tiga bulan di rumah sakit Cikini. Terus saya minta bantuan Bapak Pendeta Handri, Ibu Pendeta Diana, Banjelis yang ada di GKI Cipinang Elok ini. Beserta jemaat-jemaat juga ikut mendoakan saya. Akhirnya Desember 2019 saya dioperasi.
dokter, saya sempat bertanya kepada dokter, dokter, apakah kalau saya dioperasi sudah pasti sembuh? Oh belum, loh kok belum sembuh? Belum sembuh juga. Akhirnya dokter mengatakan yang bisa menyembuhkan hanya Tuhan Yesus. Dokter mengatakan segala tindakan pasti ada konsekuensinya. Akhirnya saya memutuskan, ya Tuhan, saya serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Saya betul-betul berserah. Tidak ada kekhawatiran. Saya yakin pasti saya disembuhkan. Akhirnya saya dioperasi. Setelah dioperasi, puji Tuhan, ternyata yang dikhawatirkan selama ini, tumor yang ada pada otak saya itu ternyata diubahkan Tuhan menjadi cairan. Jadi tumor yang dikira tuh selama ini tumor diubahkan Tuhan menjadi cairan. Dokter mengatakan, wah, puji Tuhan, tidak usah di kemo. Akhirnya semua berjalan lancar. Itulah kalau semua kita serahkan, segala pergumulan, segala penyakit kita, puji Tuhan, pasti Tuhan menyembuhkan. Dan sampai sekarang saya sudah bisa beraktivitas. Terima kasih atas dukungan Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, majelis, dan para jemaat GKI Cipinang Elok yang sampai sekarang setia selalu untuk mendoakan saya. Terima kasih banyak. Mungkin kesaksian ini bisa untuk menambah keimanan kita semua supaya kita jangan khawatir. Tuhan pasti menolong kita. Yang sampai sekarang, jadi saya mengambil ayat emas saya, yaitu Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi
yang memberi kekuatan padaku. Untuk saudara-saudaraku yang sedang mengalami sakit, ingat, jangan pernah berputus asa. Jangan pernah menyerah. Saya sudah merasakan Tuhan itu baik. Percayalah, percayalah. Mujizat itu masih ada. Saya sudah merasakannya. Saya sudah merasakan berkali-kali. Jadi Tuhan itu baik sekali sama saya. Coba bayangkan, saya kena stroke. Saya dikatakan dokter terkena tumor. Tetapi karena doa-doa, tumor itu bisa dirubahkan menjadi cairan nanah. Puji Tuhan, saya bisa sembuh sampai sekarang. Itu semua berkat doa Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, para majelis, dan jemaat GKI Cipinang Elok. Terima kasih Bapak Ibu. Itulah kesaksian dari saya yang bisa menambah keimanan kita. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Ibu Berta Marpaung untuk kesaksiannya. Tetap semangat, tetap percaya Tuhan Yesus baik. Dipersilakan Pendeta Andri Salim untuk berdoa. Ya Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kita sudah menyaksikan kesaksian yang begitu indah, memberikan kepada kita sebuah pengalaman perjalanan iman seorang anak manusia yang tetap yakin bahwa cinta kasih Tuhan itu tidak pernah luntur. Kasih Tuhan kepada Ibu Berta, kepada anaknya adalah kasih yang tetap, yang kekal. Dan Ibu Berta berjuang tetap mengasihi Tuhan apapun yang terjadi. Dan malam ini sebagai ungkapan kasih kita kepada Ibu Berta, jemaat Tuhan, kita mau bersama-sama berdoa untuk pemulihan kesehatan bagi Ibu Berta dan juga untuk putrinya Brenda yang saat ini juga membutuhkan ginjal yang baik, yang baik. Biarlah kita tetap menyerahkan semuanya. Tuhan sudah berkarya bagi keluarga ini dan tetap senantiasa berkarya. Itulah yang kita mau imani. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Sungguh besar Engkau ya Tuhan. Karena kasih-Mu lah yang Kau boleh membawa kami Tuhan untuk selalu melihat kebaikan Tuhan. Bahkan di tengah-tengah gelombang badai kehidupan yang dahsyat yang menerpa perahu kehidupan kami. Kami tetap masih meyakini bahwa pekerjaan Tuhan, karya Tuhan masih kami rasakan senantiasa. Malam ini kami diberkati lewat firman-Mu dan juga lewat kesaksian hidup seorang anak manusia, Ibu Berta Marpaung, yang Kau telah boleh pilih menjadi sumber inspirasi atas perjalanan hidup ziarah rohaninya, menghadapi berbagai kemelut dalam hidupnya yang mengancam, yang telah membuat dia terus percaya lewat pengalaman dan bukti bahwa Tuhan sungguh mengasihi setiap anak-anaknya. Malam ini kami ingin mendoakan Bapa untuk terus kesehatan, pemulihan atas diri anakmu Ibu Berta dan juga putrinya Brenda yang saat ini juga terus masih bergumul untuk mendapatkan ginjal yang baik. Biarlah melalui berbagai upaya dan usaha yang boleh ditempuh keluarga, Engkau memberkati semuanya.
Dan pada waktu Tuhanlah semuanya Tuhan akan nyatakan. Karena Tuhan telah menyatakan apa yang baik dan terus akan menyatakan yang baik juga bagi keluarga ini. Berkati Pak Darwin Pasaribu yang terus boleh mendampingi dan juga memberikan cinta kasihnya yang tulus kepada istri dan anak-anaknya. Sebagai jemaat Tuhan, kami juga terus menunjukkan kasih kami. Kalau malam hari ini kami mau berdoa, kami percaya di atas segalanya kasih Tuhan lebih besar. Kasih Tuhan tidak pernah terjangkau dan tak pernah terfikirkan dengan segala apa yang kami pikirkan. Mujizat-Mu sungguh nyata atas setiap orang-orang yang berserah kepadamu. Kami menyerahkan keluarga ini hanya di dalam kuat kuasa Tuhan. Biarlah mereka tetap terus boleh diberkati dengan segala apa yang baik, dengan hikmat dan pengertian dari Tuhan. Dan doa-doa kami yang kami panjatkan terus untuk keluarga ini bukan saja menjadi bukti cinta kasih kami atas keluarga ini, tapi juga kami tetap percaya, kami mengandalkan kuasa-Mu, dan juga kami percaya kasih Tuhan selalu yang terbaik untuk kehidupan kami. Kami bawakan dan persembahkan doa ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu terkasih, tibalah kita di penghujung pekan doa pada malam hari ini. Dan dalam rangkaian pekan doa tahun ini kita akan belajar dari 7 jemaat yang tadi sudah disampaikan oleh Pendeta Raprap. Hari ini kita belajar dari jemaat di Efesus. Besok hari kita akan belajar dari jemaat yang mana? Tetap hadir untuk besok hari. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan PKJ 154 bait 1 dan 3. Bapa di surga, kami bersyukur untuk malam pertama dari pekan doa ini kami boleh lewati. Semoga perjumpaan kami dengan Tuhan secara onsite untuk kali ini menjadi berkat bagi kami dan menguatkan kami untuk hidup dalam kasih dan berdampak bagi kesaksian dan pelayanan kami. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami mohon Tuhan menyertai kami, memberkati istirahat kami malam ini. Bangunkan kami hari esok untuk beraktivitas lagi. Jumpakan lagi pada besok malam untuk malam yang kedua. Siapkanlah hamba-hambamu yang melayani agar persekutuan kami besok malam juga menjadi berkat bagi kami. Mohon ampun untuk hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Kiranya malam ini sungguh-sungguh menjadi malam yang diberkati bagi kami. Saudaraku, arahkanlah hati pada Tuhan. Terimalah janji dan jaminan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan kepada engkau wajahnya
dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Amin. terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Ya, ibadah pada persekutuan kita pada pekan doa malam hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati dan hati-hati dalam perjalanan. Sampai jumpa untuk besok. Jangan lupa, kita lanjut ke jemaat berikutnya.